Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku tercinta di tanah air Indonesia. Hari ini semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Sebelum kita lanjutkan kisah cerita aku minta dukungan kalian untuk semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih yang sudah subscribe dan terima kasih yang sudah like. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah di sini menceritakan tentang cerita selanjutnya tentang bagaimana aku terjun ke lembah yang sangat nista. Nah, begini ceritanya teman-teman. Setelah saya lulus sekolah, setelah kelanjutan yang kemarinnya setelah pelecehan itu, akhirnya aku lulus SMA, aku kelas 3. Adikku meninggal dunia dan aku pertama kali pacaran waktu SMA kelas 2. Di situ aku jatuh cinta sama yang bernama inisialnya M. Nah, di situ aku bercerita tentang bagaimana perasaan aku waktu dulu jatuh cinta. Namanya cinta monyet ya, sekolah. Untuk semangatnya aku sekolah, untuk aku bermotivasi bahwa aku pacaran seperti ini hanya untuk menambah nilai, tidak lebih dari itu. Tetapi disitulah aku mulai badung, mengenal dunia malam dan mengenal lembah hitam seperti itu, yang tadinya cuman main-main iseng-iseng, akhirnya aku terjerumus juga karena terpengaruh oleh teman. Dan pada akhirnya disitulah aku mulai mengenal sesuatu yang jauh lebih baik. Maksudnya mengenal sesuatu yang gak pernah aku dapatkan. Setelah aku jatuh cinta sama cowok itu, pacaran hanya 1 tahun, lalu aku putus dengan dia. Dan akhirnya karena dia terlalu playboy waktu itu, pacaran sama cewek yang nggak jelas gitu. Aku masih perawan waktu itu, aku masih benar-benar original perawan ya, aku bisa menjaganya waktu itu. Terus pada akhirnya aku putus sama dia karena aku tidak kuat dengan dia yang sering bergonta-ganti pasangan, dan aku tidak mau bisa jadi penyakit buat aku nantinya. Setelah itu sudah putus, akhirnya aku sudah mulai aku sekolah karena aku lihat dia lagi buat aku boring. Satu kelas pula dijadikan satu kelas sama kepala sekolah aku dulu. Dan pada akhirnya aku bukan balikan ya, maksudnya kenal lagi dengan seseorang waktu di kelas 3, tapi melalui handphone salah sambung pada waktu itu, pada tahun 97, 96. Aku kenal yang bernama sosok Hasan, ya orang Jambi. Aku pacaran dengan dia dan dia memberiku, ya disitulah aku kehilangan perawanku, pacaran gitu. Akhirnya lama pacaran, aku lulus sekolah, aku putus dengan berinisial M, lalu aku pacaran lagi ke kelas 3 dengan berinisial H. Akhirnya dengan salah sambung itu akhirnya kita bercakap, kenalan. Dan setelah itu pada akhirnya aku keluar dari rumah, aku memutuskan untuk tidak mau kembali lagi ke rumah itu lagi, ataupun menginjak rumah itu lagi. Aku sudah bersumpah, aku sudah berjanji, aku akan kembali dengan kesuksesanku. Aku tidak mau lagi untuk balik ke sini, untuk tinggal di sini ataupun apa, aku tidak mau, karena itu adalah mengungkit luka-lukaku, luka lamaku. Jadi aku bersyukur, aku pindah. Lalu ibuku gak pernah memberikan aku makan, tidak memberikan aku sehelai pakaian, tidak mementingkan aku gitu. Pokoknya orang tuaku
enjoy aja dengan dunianya dia sendiri. Masih kecil aku harus membutuhkan kasih sayang, tapi mereka di mana mereka rasa kemanusiaannya mereka, di mana hati nularin mereka sebagai orang tua. Itu jauh sekali, tidak ada punya rasa kemanusiaan sebagai orang tua, terutama ibuku. Bukan aku menjelekkan aib ibuku ya. Ibuku tuh memang sifatnya itu benar-benar mencintai dunia, yang hidupnya seperti kayak glamour life, tidak bisa mengukur kemampuannya, kerja hanya untuk dirinya sendiri. Aku tidak pernah meminta apapun dari ibuku, tidak pernah meminta-minta memberikan aku makan. Ma, aku lapar, beliin makan ini dong. Enggak, aku enggak pernah seperti itu. Aku dikasih, aku terima. Enggak dikasih, ya sudah. Itu prinsip aku dulu. Aku menaruh dendam pada ibuku dulu. Aku tidak akan pernah mau melihatmu sampai aku benar-benar sukses, dan aku tidak akan pernah mau menginjak kakiku dan apalagi melihatmu. Aku tidak pernah mau memaafkan kalian semua berdua. Aku bilang seperti itu. Aku bersumpah kepada kalian yang telah menyakitku di saat aku kecil. Aku berjanji, aku tidak akan pernah mau memaafkannya mereka. Itulah, kalian akan merasakan hidup yang susah dibanding aku yang dulu, aku bilang itu. Tapi Allah itu sungguh maha adil. Allah mengabulkan semua ucapan doaku. Mereka susah, sampai sekarang pun mereka susah. Beruntung satu pamanku anaknya pintar, bisa kuliah gratis di UI. Satu lagi hidupnya susah, kayak gitu. Ya, itulah. Jadi apa yang kalian tanamkan, itulah yang kalian dapat. Jadi buat kalian keluarga di luar sana yang keluarganya broken home, kalian gak usah takut, kalian tidak usah bersedih hati. Kalian harus kuat. Kalian harus tunjukkan kepada mereka, keluarga mereka, keluarga ibumu, keluarga bapakmu yang menghinamu. Tunjukkanlah, tanamkanlah diri kamu bahwa kamu akan bisa sukses dengan caramu sendiri selagi kalian mau bisa berusaha. Percayalah, Allah tidak akan tidur bagi kalian yang menyakiti keluarga-keluarga yang broken home. Kalau kalian punya lebih, berikanlah, sharelah rezekinya kalian kepada keluarga yang berkohom, seperti keponakan kalian ataupun apapun itu. Berikanlah, Allah akan menggantikan berlipat ganda. Jangan takut kamu kekurangan harta, jangan takut hartamu akan berkurang. Memberikan nafkah kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Lihatlah keluargamu, bantulah dia. Kalau menurut aku ya, jangan sampai ada yang terjadi lagi seperti aku, disia-siakan orang tua, udah gitu keluarganya mereka malah menjalani aku, dan akibatnya seperti itu yang mereka dapatkan sampai sekarang, sampai detik ini pun mereka itulah yang mereka dapatkan. Di situ penuh kebencian, di hatiku penuh kebencian, penuh dendam, membuat hidup aku yang semakin semeraut, yang semakin tidak terarahkan gitu loh. Karena kebencian aku, karena penuh dengan kedendaman aku tidak pernah merasakan kebahagiaan sedikit pun dalam hidup aku. Itulah aku, karena dulu aku belum sukses, sampai akhirnya aku bertemu dengan Mbak H. Aku tinggal bareng selama 5 tahun, dan akhirnya kita menikah. Dan tahun 2001 lulus sekolah, tahun 2002 kalau nggak salah aku menikah. Nah, di pernikahan itulah yang sering cekcok buat aku. Kok hidup aku kok begini-begini aja ya? Karena aku tidak, namanya aku pasti penuh rasa dendam, kebencian kepada keluargaku dan orang tuaku dulu ya. Jadi aku belum bisa menemukan kebahagiaan waktu itu. Dan di sini aku kenapa ya hidup aku kok seperti ini aja gitu loh, nggak bisa ada perubahan. Bagaimana aku bisa mewujudkan semua keinginan aku gitu loh. Akhirnya aku mengambil jalan pintas. Aku kerja di karaoke di Patra Jasa, waktu gedung Patra Jasa, dikerja karaoke. Dan pada akhir itu disitulah kerja karaoke, kok dikerja di karaoke aku dibully juga gitu loh. Aku yang lebih banyak uang tipsnya dibanding mereka. Aku dicubit, aku tidak membalas, aku mengalah, biarkan dia yang ngambil uang tips saweranku, gak masalah, ambillah, aku bilang. Aku tidak perlu uang seperti itu, aku bilang gitu. Dan pada akhirnya pulanglah aku dengan suamiku di rumah. Terus aku belanja ke mall,
belanja ke mall, terus aku membawa jinjinan, terus suamiku marah-marah, duit dari mana kamu dapat duit belanja seperti ini, terus dari mana kamu, semua dibuang-buangin, semua yang aku shopping tanpa belanja sama dia buang-buangin ke sampah. Terus aku beli baju disobek-sobekin sama dia, digunting-gunting sama dia, dibuang ke semua. Terus aku berpikir lagi, loh dia aja belum bisa memberikan aku hidup yang enak, loh kenapa dia harus seperti ini gitu loh. Kenapa membuang-buangkan belanjaan, kan aku ada punya kerjaan waktu itu. Terus dia lagi mencurigai aku kerja yang nggak bener, terus dapat bookingan gitu. Terus di situ aku terus dituduh. Ya udah gitu loh, dia sudah menuduh aku, kerja bener pun aku dituduh, kerja salah pun aku dituduh. Ya disitulah aku mulai terjun ke dunia hitam. Di situ aku kerja ganti profesi, jadi PR-nya di penari Arabik waktu itu di Gedung Patrajasa juga, cuman bedanya dia di luar, di tempat klubnya Arab gitu. Nah, di situ aku mulai dapat bookingan gitulah ya namanya, dulu kan nakal gitu ya, karena dorongan dari dia juga gitu loh. Aku kerja bener aja dia masih curiga, ya lebih baik aku melakukan aja gitu loh daripada aku dituduh kan. Nah akhirnya terjunlah aku seperti itu. Akhirnya nggak lama aku sudah capek hidup sama dia pun 5 tahun tidak ada perubahan seperti itu. Aku punya penghasilan sendiri, aku punya mendapatkan uang banyak. Disitulah aku kabur dari dia. Dia tahu rumah aku sih, tahu, dia sering, sampai sekarang masih bisa nengok-nengokin gitu. Tapi aku nggak pernah ketemu dia karena aku sudah menikah lagi di Amerika. Aku tinggalin dia 5 tahun 6 tahun tidak ada kabar ceritanya. Aku pergi tanpa pamitan, tanpa ada surat sepatah kata cerai atau apapun itu. Nah, buat aku sudahlah, 5 tahun sudah berlalu, 6 tahun sudah berlalu. Aku pikir aku tidak mau lagi ketemu dengan dia, aku sudah tidak mau lagi berhubungan dengan dia lagi. Dan akhirnya aku ketemu jodoh aku yang bernama Hak juga. Nah, di situ tahun 2006 aku ketemu dengan inisial H. Dan di situ dia posisinya, aku dibohongin ya, dia posisinya dulu punya istri. Aku dibohongin, setelah aku hamil 3 bulan ternyata dia sudah ada istrinya. Aku tidak tahu itu. Aku bilang, aku tidak menyuruh suamiku untuk menceraikan dia, tidak. Aku hanya ingin mempertanggungjawabkan kehamilan aku. Setelah itu aku hamil, suami aku minta dia untuk menggugurkan kandungan aku. Pada waktu itu usia aku 3 bulan kandunganku. Aku bilang, aku tidak mau menggugurkan kandungan aku. Aku bilang, kalau kamu tidak mencintai aku, kalau kamu tidak mau bertanggung jawab atas anak yang aku hamil, ya sudah, kamu tinggalkan aku saja. Aku tidak akan mempertanggungjawabkan, tak perlu, tak apa-apa, aku masih bisa. Akhirnya nikahlah kita di situ. Setelah nikah, di situ dia yang mulai temperamental, memukul, menendang bayiku di usiaku 9 bulan. Dan aku datangin istrinya, aku bilang, aku mau cerai aja, aku tidak mau, aku nggak sanggup dengan dia. Dia sudah temperamen sama aku hamil pun dia melakukan seperti ini. Aku bilang sama mbaknya, istri yang tua, terserah kamu yang jalanin, aku nggak mau ikut campur rumah tangga kalian. Ya sudah mbak, aku bilang, jangan ganggu aku lagi, anakku. Aku kabur. Lalu dia minta maaf. Setiap minta maaf untuk berjanji tidak mengulangi, tapi dia mengulangi lagi. Akhirnya sampai anakku lahir, sampai terakhir anakku lahir. Setelah anakku lahir, aku habis lahiran aku tinggal di rumah mamaku. Ternyata dia bawa perempuan di rumahku, di tempat tidur itu. Aku yang biasa suamiku suka bermanja-manjaan, dia bawa perempuan itu, namanya
inisialnya A, Ana, aku sebutin aja orang Kalimantan. Setelah itu teman aku berinisial Lilis, Lilis, orang Sunda, dia bilang ke aku bahwa itu suamimu bawa perempuan ke sana, ke rumahmu. Terus aku cek, ternyata benar. Coba kamu pura-pura pinjam korek api, biar aku yang buka pintunya, dobrak. Setelah itu pas didobrak, benar ada perempuan di sana. Aku kata-katain segala macem lah, apalah. Ya sudahlah, mungkin bukan jodoh aku. Hari itu juga aku tinggalin dia. Aku tidak pernah mau balikan lagi. Setelah anakku lahir, aku nggak perlu bawa barang apa-apa. Aku bawa anakku saja, tidak bawa barang apapun itu. Sepeser pun aku nggak bawa apa-apa. Aku cuma bawa baju yang aku pakai sama anakku yang lahiran, udah itu aja. Aku pikir aku bisa beli semuanya, aku barang-barang itu hanya rongsok buat apa aku bawa gitu kan. Nah setelah itu tahun 2007 anakku lahir, aku menggugat cerai suamiku karena anakku kan butuh akte, ya kan, dan buku nikahnya itu kan disobek-sobek. Ada sih sobekannya, masih aku simpan terus buat bukti bahwa aku sudah nikah gitu sama dia. Dan ternyata aku kaget, aku menikah tidak terdaftar di KUA, bukunya asli tapi tidak terdaftar. Gimana bisa? Aku kaget banget, aku shock banget. Akhirnya aku datang ke pengadilan Jakarta Barat di daerah Nusa Dua gitu ya, lupa, bukan Nusa Dua, apa sih, Kembangan gitu, di daerah Kembangan, sepertinya itulah, aku lupa di mananya, di Jakarta Barat, pengadilan Jakarta Barat. Aku bilang, bagaimana Pak caranya biar aku bisa dapat surat cerai? Susah, nggak bisa kan, waktu itu kan belum ada yang namanya sidang isbat ya. Akhirnya aku tahan dulu deh untuk bikin surat cerainya. Yang penting aku surat anakku ada lahir dan aktenya sudah ada, sudah keluar begitu, tanpa harus minta surat dari bapaknya. Nah tahun 2007 aku keluar dari pekerjaan aku di klub yang namanya dulu klubnya Delilah. Aku pindah kerja di CJS jadi freelance. Tahun 2007. Dan pada akhirnya di tahun 2008 aku ketemu klien aku yang baik hati. Lagi-lagi di situ dia sudah punya istri. Nah setelah itu kerja di PR di Hotel Mulia. Aku bekerja di sana sebagai PR freelance. Di situ ekonomiku mulai berubah sedikit demi sedikit. Aku bisa mengumpulkan dari hasil pekerjaanku, beli rumah, beli mobil, ganti mobil, dan pada akhirnya ekonomiku agak membaik sedikit demi sedikit gitu. Sudah dulu ya teman-teman untuk cerita kisahku di sini. Nanti kita lanjut di episode keempat, dan nanti aku ceritakan lagi kelanjutannya bagaimana ceritanya. Semoga ini berkenan di hati Anda semua, bisa diambil petik dan hikmahnya dari perjalanan hidupku. Nah teman-teman semua, jangan lupa subscribe dan like dan komen ya, agar aku dukung terus aku, agar aku bisa menjadi manusia yang berguna lagi untuk kalian semuanya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk subscribe-nya teman-teman. Assalamualaikum.